سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita semua bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, serta diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, daun kelor mungkin tampak seperti tanaman biasa yang sering digunakan dalam masakan atau obat herbal. Namun, tahukah Anda bahwa daun yang kecil ini menyimpan banyak rahasia dalam dunia gaib dan spiritual? Sejak zaman dahulu, daun kelor telah dikenal dan digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari masyarakat tradisional hingga para spiritualis, karena dipercaya memiliki kekuatan magic yang dapat melindungi, menyembuhkan, dan bahkan meningkatkan kekuatan batin seseorang. Dalam kepercayaan banyak budaya, daun kelor bukan hanya sekedar tanaman, melainkan juga simbol dari kekuatan dan perlindungan. Daun ini sering digunakan dalam berbagai ritual dan praktek spiritual untuk menangkal energi negatif, melindungi dari gangguan makhluk halus, dan membantu seseorang dalam perjalanan spiritualnya. Beberapa bahkan percaya bahwa daun kelor mampu membuka mata batin, memungkinkan seseorang untuk melihat dan berinteraksi dengan dunia yang tidak terlihat oleh mata biasa. Melalui pengetahuan dan kepercayaan ini, daun kelor telah menjadi bagian penting dari berbagai tradisi dan praktek spiritual di seluruh dunia. Dalam video ini, kita akan membahas kedahsyatan daun kelor dalam dunia gaib dan spiritual yang telah dipercayai dan diterapkan selama berabad-abad. Dengan penjelasan yang mudah dipahami, Anda akan diajak untuk mengenal lebih dalam manfaat dan kekuatan magic yang tersembunyi dalam daun kelor. Berikut ini adalah 10 kedahsyatan daun kelor dalam dunia gaib atau spiritual yang perlu Anda ketahui. Yang pertama yaitu penangkal ilmu hitam. Daun kelor telah lama dikenal sebagai tanaman yang ampuh untuk menangkal berbagai bentuk ilmu hitam, seperti santet, teluh, dan guna-guna. Dalam tradisi spiritual di berbagai daerah, daun kelor sering digunakan sebagai alat pelindung dari energi jahat yang berasal dari praktek ilmu hitam. Daun ini biasanya ditempatkan di sudut-sudut rumah, pintu masuk, atau bahkan dijahit ke dalam pakaian sebagai jimat pelindung. Penggunaannya didasarkan pada kepercayaan bahwa energi positif yang terkandung dalam daun kelor mampu menetralkan dan mengusir energi negatif yang dihantarkan oleh ilmu hitam. Bahkan, dalam beberapa ritual tertentu, air rebusan daun kelor dipercikkan ke seluruh rumah untuk membuang segala bentuk pengaruh buruk yang mungkin menempel. Yang kedua yaitu menetralisir energi negatif. Energi negatif bisa datang dari berbagai sumber, termasuk emosi buruk, pikiran negatif, atau bahkan dari lingkungan yang kurang harmonis.
Daun kelor dipercaya memiliki kemampuan untuk menyerap dan menetralisir energi negatif ini, sehingga menciptakan suasana yang lebih damai dan harmonis di sekitar kita. Dalam beberapa praktek spiritual, daun kelor digunakan dalam bentuk rangkaian atau diletakkan di sudut-sudut ruangan untuk menjaga keseimbangan energi. Selain itu, dalam beberapa ritual pembersihan, daun kelor dicelupkan ke dalam air suci dan digunakan untuk memercikkan air ke seluruh ruangan dengan tujuan membersihkan energi negatif yang mungkin menempel di tempat tersebut. Lalu yang ketiga, perlindungan dari gangguan makhluk halus. Banyak budaya yang percaya bahwa daun kelor dapat melindungi seseorang dari gangguan makhluk halus seperti jin, setan, atau roh jahat. Dalam kepercayaan ini, makhluk halus cenderung menjauhi daun kelor karena energi positif yang dipancarkannya. Oleh karena itu, daun kelor sering dibawa oleh orang-orang saat memasuki tempat-tempat angker atau dianggap memiliki energi spiritual yang kuat. Bahkan, dalam beberapa tradisi, anak-anak diajarkan untuk membawa selembar daun kelor dalam kantong mereka sebagai perlindungan dari gangguan makhluk halus. Selain itu, beberapa orang juga meletakkan daun kelor di bawah bantal untuk melindungi diri dari mimpi buruk atau gangguan roh selama tidur. Lalu yang keempat, media untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam praktek spiritual, daun kelor sering digunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan konsentrasi dan ketenangan batin selama meditasi atau berdoa. Daun kelor dianggap memiliki energi yang bisa membantu seseorang lebih fokus dan lebih dekat dengan Allah. Beberapa spiritualis menggunakan daun kelor sebagai bahan dalam ramuan atau minyak yang digunakan selama meditasi, dengan tujuan untuk membuka jalur komunikasi spiritual dan memperdalam koneksi dengan Sang Pencipta. Ritual ini biasanya dilakukan dalam suasana yang tenang, dengan doa atau mantra yang diucapkan sambil memegang daun kelor untuk memperkuat niat dan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima yaitu menguatkan aura positif. Aura adalah medan energi yang mengelilingi tubuh manusia dan memiliki peran penting dalam melindungi seseorang dari pengaruh negatif. Daun kelor dipercaya dapat memperkuat aura ini, menjadikannya lebih tahan terhadap serangan energi negatif. Dalam praktik spiritual, daun kelor sering digunakan dalam bentuk minyak atau ramuan yang dioleskan ke tubuh atau digunakan sebagai bahan mandi spiritual. Dengan aura yang kuat, seseorang tidak hanya lebih terlindungi, tetapi juga cenderung menarik hal-hal positif seperti kebahagiaan, kesehatan, dan keberuntungan. Selain itu, aura yang kuat juga dapat meningkatkan karisma dan daya tarik seseorang, membuatnya lebih disukai dan dihormati oleh orang lain. Lalu kedahsyatan daun kelor yang keenam yaitu pengusir jin dan setan. Daun kelor telah lama digunakan dalam berbagai ritual untuk mengusir jin dan setan yang mungkin menghuni suatu tempat atau mengganggu seseorang. Dalam kepercayaan ini, daun kelor dianggap memiliki getaran energi yang tidak disukai oleh makhluk-makhluk halus ini, sehingga mereka cenderung menjauh. Beberapa ritual menggunakan daun kelor yang dibakar dan diasapkan ke seluruh rumah untuk membersihkan tempat tersebut dari energi negatif dan kehadiran makhluk halus. Selain itu, ada juga praktek di mana daun kelor dicampur dengan bahan lain dan digunakan untuk membuat air suci, yang kemudian disiramkan ke sekitar rumah atau tempat-tempat tertentu untuk mengusir jin dan setan. Lalu yang ketujuh, meningkatkan kekuatan spiritual. Beberapa orang percaya bahwa mengkonsumsi daun kelor dalam bentuk teh atau ramuan dapat membantu meningkatkan kekuatan spiritual seseorang.
Daun kelor dianggap memiliki vibrasi energi tinggi yang dapat membantu membuka cakra-cakra tubuh yang merupakan pusat energi dalam tubuh manusia. Dengan cakra yang terbuka dan seimbang, seseorang dapat mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi, meningkatkan kemampuan batin, dan memperdalam pemahaman mereka tentang dunia spiritual. Selain itu, daun kelor juga sering digunakan dalam praktek-praktek spiritual sebagai bahan dalam ramuan yang diminum sebelum meditasi atau ritual, dengan tujuan untuk memperkuat koneksi dengan alam semesta dan memperluas kesadaran spiritual. Kemudian yang kedelapan yaitu membuka mata batin. Mata batin adalah kemampuan untuk melihat dan merasakan hal-hal yang berada di luar jangkauan panca indera biasa. Dalam tradisi spiritual, daun kelor sering digunakan untuk membantu membuka mata batin seseorang. Proses ini biasanya melibatkan penggunaan daun kelor dalam bentuk minyak yang dioleskan ke dahi atau mata, atau dalam bentuk ramuan yang diminum sebelum melakukan meditasi atau ritual. Dengan mata batin yang terbuka, seseorang dapat melihat atau merasakan keberadaan makhluk halus, memahami pesan-pesan dari alam gaib, dan mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang kehidupan. Ini adalah kemampuan yang sangat dihargai dalam banyak tradisi spiritual, karena memungkinkan seseorang untuk lebih memahami dan berinteraksi dengan dunia yang tidak terlihat. Lalu yang kesembilan yaitu penjaga kesucian tempat ibadah. Kesucian tempat ibadah sangat penting dalam banyak tradisi, dan daun kelor sering digunakan untuk menjaga dan mempertahankan kesucian ini. Daun kelor ditempatkan di berbagai sudut tempat ibadah atau dicampur dengan air suci yang kemudian disiramkan ke seluruh tempat tersebut untuk menjaga kesucian spiritualnya. Ini dilakukan untuk mengusir energi negatif dan menjaga agar tempat ibadah tetap menjadi tempat yang damai dan suci, di mana orang dapat beribadah dengan tenang dan penuh konsentrasi. Selain itu, daun kelor juga digunakan dalam upaya penyucian tempat ibadah yang dilakukan secara berkala, terutama setelah terjadi peristiwa yang dianggap mengganggu kesucian tempat tersebut. Lalu yang ke-10 yaitu penghubung dengan leluhur. Dalam beberapa budaya, daun kelor digunakan sebagai alat komunikasi dengan leluhur yang telah tiada. Daun ini dipercaya mampu membuka saluran komunikasi antara dunia nyata dan dunia arwah, memungkinkan seseorang untuk mendapatkan bimbingan, nasihat, atau pesan dari leluhur mereka. Ritual ini biasanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu, seperti saat peringatan kematian atau ketika seseorang membutuhkan bimbingan spiritual. Dalam prosesnya, daun kelor sering dibakar atau digunakan dalam bentuk ramuan yang diminum atau dioleskan, dengan harapan bahwa leluhur akan mendengar dan merespon doa atau permohonan yang disampaikan. Ini adalah praktek yang sangat sakral dan biasanya dilakukan dengan penuh rasa hormat dan khusyuk. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam, kita diajarkan bahwa segala sesuatu di dunia ini, termasuk daun kelor, adalah ciptaan Allah SWT yang memiliki manfaat atas izinnya. Meskipun daun kelor dikenal dalam dunia gaib dan spiritual karena berbagai khasiatnya, kita harus selalu mengingat bahwa kekuatan sejati hanya datang dari Allah SWT. Dalam setiap ikhtiar yang kita lakukan, baik untuk perlindungan, kesehatan, atau peningkatan spiritual, hendaknya kita meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepada Allah SWT dan menjadikannya sebagai tempat kita bergantung. Kita harus mengingat bahwa Islam mengajarkan tawakal, yaitu menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah berusaha. Apapun usaha kita, niatkanlah untuk mendapatkan ridho Allah.
bukan semata-mata mengandalkan benda atau ritual tertentu. Dengan demikian, setiap langkah kita menjadi bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah yang akan membawa perlindungan, petunjuk, dan keberkahan dalam hidup kita. Semoga kita selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kekuatan untuk menjalani kehidupan ini dengan iman yang kuat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.